Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini hari yang istimewa dan besar bagi kita sebagai pengikut Kristus karena kita merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Natal itu diambil dari kata natus, artinya kelahiran. Allah yang lahir menjadi manusia, Firman yang menjadi manusia. Inkarnasi, inkaru, Allah yang menjadi daging, makanya dikatakan sabda yang menjadi daging. Ini luar biasa, sebuah perendahan diri Allah, Allah yang sungguh maha kuasa, maha mulia, segala-galanya itu lalu mengubah dirinya menjadi manusia. Ini maknanya apa bagi kehidupan Anda dan saya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih? Saya ada kisah itu seorang TKW Katolik, gadis itu dikirim ke Hong Kong. Dia awalnya itu ikut-ikutan seperti teman-teman desanya yang lain yang sudah berhasil gitu ya. Karena cerita-ceritanya itu gampang di sana itu. Nanti kamu di sana itu merawat orang tua, ya, opa-opa atau oma-oma gitu. Gampang. Wong ya dia merasa ya di rumah dia juga tinggal dengan neneknya dan kakeknya, jadi biasa itu, saya nanti merawat orang tua di sana juga mudah gitu. Lalu dia pergilah dengan yang lain masuk dalam perusahaan PJTKI dan diterima deh. Nah, yang mengagetkan itu adalah saat penugasannya dia, ternyata dia bekerja pada sebuah keluarga itu bukan untuk merawat orang tua, bukan merawat opa-opa, bukan merawat oma-oma, tapi dia harus merawat seorang anak yang mengalami keterbatasan mental, seorang anak yang mengalami difabel. Kaget memang, bagaimana ini? Dan ceritanya ini keluarganya galak gitu. Karena banyak TKW yang pernah kerja di situ itu tidak bertahan lama, ya, tidak bertahan lama, tidak sabar bagaimana bisa melayani anak yang mengalami keterbelakangan mental ini. Ya sudah, dia jalani saja dengan iman sebagai orang Katolik. Pertama-tama dia sungguh belajar untuk terbuka melihat. Melayani memang butuh kesabaran yang luar biasa. Dia ngikuti saja pola anak itu. Kalau anak itu makan, ya ikut makan seperti anak itu. Dia pun merasakan bagaimana apa yang dipikirkan anak itu. Ya kalau pas lagi senyum-senyum sendiri gitu ya ikut senyum-senyum sendiri, ya lagi marah-marah ya nggak usah disabarin, dia ikut-ikutan seperti itu. Pokoknya pengen saja mendampingi. Ini mengagetkan karena di luar bayangan dia gitu. Tapi dia ingin mau belajar seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dia juga tahu, akhirnya lama-lama tahu kebiasaan anak yang didampingi, yang dilayani ini, anak yang mengalami keterbelakangan mental ini. Bagaimana anak ini kalau makan, bagaimana kalau istirahat, bagaimana anak ini kalau butuh perhatian, bagaimana anak ini harus diginikan dan dibegitukan, karena dia mengikuti terus bagaimana apa yang dilakukan anak ini. Dan makin lama makin tumbuh perasaan ya, perhatian seperti seorang ibu ya, sayang pada seperti seorang adik bukan. Lama-lama dia kemudian tidak terasa itu 5 tahun berjalan, kontraknya habis. Nah ini mau kontrak habis, keluarganya minta sungguh, keluarga dari anak yang diasuh ini susah mencari seperti orang seperti kamu itu, yang mengerti anak saya, bisa melayani, bisa merawat anak saya dengan baik. Tolong jangan pergi ya, kami ingin menambah kontraknya, memperpanjang lagi. Anak saya tumbuh dengan baik berkat kamu. Selama ini kami stres, tapi sudah bertahun-tahun kami nyaman hidup bersama kamu dan anak saya merasa nyaman. Ini luar biasa Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Kalau kita bisa melihat bagaimana Allah itu dengan misteri cintanya itu ya. Allah yang mau menjadi manusia, mau menjadi seperti Anda dan saya itu. Dia yang Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, mau menjadi manusia, itu sebuah misteri keselamatan yang luar biasa. Allah yang merendahkan dirinya, ya seperti
gambaran tadi itu. Mengikuti seperti manusia, cara berpikir kita, ya, bagaimana kita ini hidup bersama. Allah yang lahir sebagai manusia, bahkan lahir di kandang hina gitu. Allah yang mau melaksanakan itu semua demi sungguh-sungguh untuk menebus, untuk menyelamatkan kehidupan Anda dan saya, umat yang dikasihinya. Maka dalam bacaan pertama kita bisa melihat itulah tanda keselamatan bagi bangsa-bangsa. Kita biasa mengatakan Allah itu Allah yang seperti ini, bukan hanya Allah menunjukkan kuasanya yang hebat, tapi Allah yang sungguh-sungguh peduli dengan cintanya itu. Maka orang Katolik itu harusnya pede merayakan Natal itu. Ada banyak kadang-kadang kritik omongan ndak enak itu lewat medsos itu. Tuhan jadi manusia apa ya mungkin. Allah jadi manusia kok disembah-sembah. Ya, itu maunya Tuhan, bukan maunya pikiran kita, bukan maunya kehendak manusia. Kalau mengatakan, loh ya karena dia kasihnya, enggak, itu maunya Tuhan sendiri. Karena Allah begitu mengasihi manusia, itu maunya dia sendiri, saya mau menjadi manusia. Gitu. Makanya dalam bacaan kedua kita melihat, kitab orang Ibrani sungguh dikatakan bahwa anak dipercayakan kepada anaknya. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan pengantaraan anaknya. Anaknya yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah menjadikan alam semesta, dialah cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah. Itu dalam bacaan kedua Ibrani. Bahwa Yesus yang lahir ke dunia itu adalah gambar wujud Allah sendiri. Itu bukan karena gayane wong Katolik karpe dhewe menjadikan manusia sebagai Allah, bukan. Itu karena Allah sendiri mau menjadi manusia. Memang irasional, di luar kemampuan akal budi kita bagaimana memahami Allah yang menjadi manusia. Tapi kita bisa melihat itu dalam kisah tadi bagaimana seorang gadis TKW itu bisa mampu bertahan karena dia merendahkan dirinya menjadi seperti anak yang difabel itu. Ya. Anak yang sungguh-sungguh berdian dan mampu. Manusia saja bisa, Allah apalagi, dia yang menjadi manusia mengosongkan dirinya kenosis itu supaya dia sungguh-sungguh ingin menyelamatkan manusia secara tuntas gitu. Tidak hanya lewat hukum-hukum, tidak lewat kitab suci, ajaran saja, oh kamu harus gini ya, kamu harus gitu, tidak hanya ngasih map, tidak hanya ngasih peta supaya manusia selamat, Allah datang mendampingi kita, makanya Immanuel, Allah menyertai kita. Supaya manusia itu kalau mengikuti map Tuhan itu tidak tersesat. Kita saja baca Google Map aja bisa keliru-keliru kok. Tidak hanya memberikan ajaran hukumnya, tapi Allah mendampingi kita ini. Nah, Bapak, saudara-saudariku yang terkasih, kita merayakan bagaimana kekuatan kasih ilahi Tuhan itu. Ya. Misteri keselamatannya yang luar biasa ini dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga digambarkan dialah sebagai gambar dan wujud Allah. Digambarkan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi saya punya Tuhan ini sebagai orang Katolik ini Tuhan yang peduli. Tuhan yang menyertai kehidupan manusia. Bukan Tuhan yang ongkang-ongkang duduk di atas sana gitu ya. Ngitung-ngitung kesalahan manusia, oh kamu salah hari ini sekian. Oh kamu membuat pahala hari ini sekian gitu. Enggak, Allah enggak hitung-hitungan seperti itu. Makanya Anda dan saya itu lalu menjadi anak-anak Allah, digambarkan begitu tadi dalam bacaan Injil itu bagaimana digambarkan. Tetapi dunia tidak mengenali dia, ia datang kepada miliknya, tetapi orang miliknya tidak menerima dia. Tetapi barang siapa percaya kepadanya, dia menjadi anak-anak Allah. Dan kita yang dipanggil untuk sungguh-sungguh merasakan sukacita dan kegembiraan ini. Kita ini menjadi anak-anak Allah karena Allah yang peduli dan menyertai kehidupan kita yang percaya kepadanya. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kalau Allah itu punya mau seperti itu ya, Allah itu punya keinginan memang mau menjadi manusia dan lahir di palungan bagi kehidupan kita ini. Ini kita juga dipanggil untuk meneladan kekuatan kasih Tuhan itu.
Dia yang memberikan kasihnya dan merendahkan dirinya untuk keselamatan hidup manusia, maka umatnya itu dipanggil juga untuk mengasihi mereka yang lemah, yang berkekurangan gitu ya. Mereka yang membutuhkan pertolongan ini, makanya umat Katolik itu dipanggil untuk meneladan kasih Tuhan itu. Kalau dia sendiri yang turun sebagai manusia, maka kita pun juga memberikan kasih Tuhan ini bagi mereka yang membutuhkan gitu. Maka kalau kita bisa melihat, lalu memang ada banyak tradisi di dalam gereja Katolik itu ya. Berbagi kasih itu, pasti Natal ini ada aksi Natal. Ya, bahkan tidak harus Natal, tidak harus Advent gitu. Orang Katolik ini loman, orang Katolik ini sungguh-sungguh dermawan gitu ya. Karena merasakan betul Allah yang mau menjadi manusia, saya pun dipanggil seperti itu. Lalu muncul tradisi ya, macam-macam berbagi, ada aksi sosial, ada yang berbagi apa makanan ya, sukacita, masak-masak dan sebagainya dibagi ke tetangga dan sebagainya. Kegembiraannya berbagi, membagikan ke panti asuhan. Ada yang membuat bingkisan-bingkisan keluarga-keluarga, saya lihat membuka bingkisan-bingkisan. Lalu untuk ya mampu kami Romo hanya untuk 10 anak, silakan gitu. Karena itu semangat berbagi kasih dari Tuhan sendiri yang menggelora gitu. Nah, Bapak saudara-saudari yang terkasih, kita lalu melihat bahwa semangat ini yang kadang-kadang juga susah untuk dipahami oleh yang lain, yang bukan Katolik juga susah. Orang Katolik itu loh kristenisasi. Orang Katolik itu loh pamer. Orang Katolik itu loh jor-joran, sok hebat, sok kaya. Enggak begitu. Kita itu berbagi karena Allah yang mau mengasihi kita, karena Dia menjadi manusia. Kita pun dipanggil untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bukan pamer. Bukan jor-joran, bukan. Saya diberi banyak oleh Tuhan dan saya mau membagi kasih-Nya kepada yang lain. Dan itu yang menjadi tradisi loh. Bukan hanya tren gitu ya, supaya viral. Ayo orang Katolik kita urunan, kita aksi sosial deh. Enggak, udah puluhan tahun yang lalu sebelum saya lahir juga sudah orang Katolik itu punya tradisi untuk berbagi kasih. Iya kan? Anda dan saya ini kan menerima warisan dari orang tua kita, dari leluhur kita yang seiman untuk berbagi terus menerus itu. Dan itu wujud dari penghayatan iman, bukan karena aku saya sok sosial ya, atau saya kresirik ya, nolong cepret, begini nolong cepret gitu. Enggak perlu viral-viralan. Karena kita sudah biasa begitu. Karena penghayatan iman kita merayakan Natal, saya mau berbagi seperti Allah yang membagikan dirinya menjadi manusia untuk kehidupan umatnya. Nah, Bapak saudara-saudari yang terkasih, kalau kita bisa lebih dalam melihat mengapa itu yang menjadi teladan kita dalam menghayati Natal itu. Ternyata berbagi kasih itu mengalahkan dosa kesombongan. Ternyata kalau kita berbagi kasih itu mengalahkan dosa keserakahan. Ternyata kalau orang itu membagikan itu mengalahkan dosa egoisme. Dan itu bukan otomatis ternyata. Saya masih ingat waktu kecil, kalau punya kue, punya jajan itu, duitku nggak boleh diminta. Itu butuh diajar loh, ayo kamu kasih saudaramu, minta dikit aja bagikan ke saudaramu, dicuil. Tadinya ya nangis, enggak. Tapi pada saat kita berbagi, ya dilatih itu, dibiasakan, ayo ini punya sedikit ya dibagi sedikit, punya banyak ya dibagi banyak, dilatih. Ternyata manusia itu berbagi itu butuh latihan, butuh kesadaran. Nggak otomatis ceprot lahir, dia pintar berbagi, dia bela rasa, dia peduli pada orang miskin. Enggak. Makanya iman kita syukur kalau kita dididik mulai kecil seperti Allah yang menjadi manusia, kita pun juga mulai terlatih untuk berbagi. Lalu menjadi tradisi kita. Maka kudune pede dari orang Katolik. Terserah orang luar itu menilai Anda itu sok-sokan, Anda pamer kekayaan,
Anda itu pengen viral, Anda pengen disebut sebagai filantropi Allah, wah Anda yang berbagi cuek saja. Ini tradisi kami sudah lama. Kalau orang tahu sekarang viral itu terserah gitu aja. Kalau orang menilai yang lain begini terserah, kami orang Katolik itu mengikuti teladan Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Dia membagikan keselamatannya, memberikan dirinya menjadi manusia untuk keselamatan seluruh bangsa. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ternyata di balik itu semua kalau kita melihat kekuatan semangat berbagi, firman yang menjadi manusia ini, iblis itu takluk dan tidak bisa ketemu lagi. Bagaimana celahnya itu? Karena manusia di dunia ini yang kalau jauh dari Tuhan gampang diobo-obo gitu. Ayo kamu nanti bisa hebat seperti Tuhan loh. Serakahlah, kekuasaan ini milikmu. Harta benda ini milikmu, halo. Kalau kita itu egois, iblis luar biasa senengnya. Gitu. Tapi kalau kemudian Allah menjadi manusia dan diikuti oleh umatnya, kacau balau itu kekuatan setan. Gitu. Waduh, enggak bisa lagi. Karena hati manusia pengikutnya sudah seperti hati Tuhan sendiri, yang mau menyelamatkan umatnya, yang mau menolong mereka yang menderita, yang peduli kepada sesamanya yang lain. Nah itu Bapak Saudara-saudara yang terkasih, makanya kandang Natal kita itu gambarnya posko, ya itu simbolik doa, kurang akeh sumbangane kata itu. Ya, harusnya ya, karena posko bencana itu banyak sembako yang dibagikan, ya mungkin sudah dibagikan, tinggal sedikit ya. Mau menggambarkan itu Yesus yang lahir di tempat pengungsian, di tempat posko bantuan keselamatan itu gambaran Allah yang mau berbagi, yang melalui Anda saudara-saudara kita semua yang mau menyelamatkan, menolong mereka yang mengalami bencana, mereka yang mengalami penderitaan, mereka yang mengalami sungguh-sungguh kehidupan ini yang suram gitu. Anda dipanggil Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Kita bisa berbagi dengan berbagai banyak hal seperti Allah yang menjadi manusia dan mengosongkan dirinya. Ya. Berbagi kasih dengan wujud benda, ya, bedut materi, ada berbagi kasih. Saya nggak punya apa-apa ini ya, tenaga. Saya nggak punya apa-apa yang berbagi ya, berbagi dengan perhatian. Ada banyak cara untuk sungguh-sungguh Anda diajak untuk menyalurkan kasih Tuhan ini, seperti Allah yang menjadi manusia ini. Nah, Bapak Saudara-saudara yang terkasih, kita memiliki tradisi yang luar biasa ini. Saya 3 tahun lebih tinggal di paroki SMTB dan tahu umat SMTB ini dermawan luar biasa. Setiap bulan proposal permohonan bantuan ya dari paroki-paroki lain itu kami harus rapatkan dan harus putuskan, dan itu dari mana semuanya? Dari Anda yang berbagi, disalurkan. Kita juga ada kolektor-kolektor tertentu yang sampai membantu ya. Dana sosial termasuk juga pemeliharaan untuk tanah suci, untuk ritus-ritus kita, termasuk untuk menjaga supaya Bethlehem dengan perawatannya itu salah satunya didelok 0,0 berapa persennya uangnya umat SMTB itu. Kita berbagi kemana-mana itu. Dan itulah yang kita bisa melihat sejauh saya mengalami bersama, hidup bersama Anda di paroki ini. Saya bersyukur bahwa umat SMTB itu kuat luar biasa dalam berbagi dan kuat untuk berderma dan kuat untuk bersyukur. Dan saya yakin inti bacaannya itu adalah sebenarnya yang terakhir itu. Bagaimana? Kalau kita mengikuti Kristus sendiri, kemuliaan yang diberikan sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran, maka kita pun juga akan diberikan banyak anugerah dan diajak, dibimbing dengan kebijaksanaan Tuhan sendiri untuk mencapai kebenaran yang tunggal, yang berasal dari Allah. Dialah yang penuh anugerah, dan anugerah itulah yang menjadi dipercayakan kepada Anda dan saya bagi seluruh umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, semoga Natal tahun ini yang kita sudah mulai terbebas pelan-pelan dari COVID ini, kita tumbuhkan kembali semangat keberanian untuk berbagi, kasih, meneladan semangat Tuhan sendiri ya, merasakan sungguh berkat-berkat Tuhan yang dipercayakan Tuhan kepada Anda semua. Dan semoga Natal tahun ini
membaharui kehidupan kita. Allah terus mencurahkan pembaharuan rezekinya, kesejahteraannya bagi hidup Anda dan keluarga Anda. Berkat Tuhan menyertai kita semua.